Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi, BP 19110026 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis produk jasa yang ada di pasar. Yang pertama, solusinya ada 5. Yang pertama, ketahui target pasar Anda. Yang kedua, menggunakan sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Yang keempat, memilih tempat strategis. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ketahui target pasar Anda. Di sini kita harus benar-benar mengenali pasar. Kuasailah target pasar. Langkah pertama, riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Contohnya, jika Anda bergerak di bagian pakaian remaja perempuan atau yang lainnya, maka Anda dapat menargetkan pasar dengan penyesuaian pada produk yang diproduksi, seperti perempuan yang masih sekolah dan berumur 12-18 tahun. Nah, yang kedua, menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram atau Facebook atau WhatsApp atau yang lainnya. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah dan visibilitas atau kelihatan yang tinggi. Sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk mereka, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Sebuah perusahaan bisa jadi memilih event atau langsung menawarkan sampel. Contohnya gratis secara door to door kepada calon konsumennya. Jika produk tersebut berupanya jasa ataupun media digital, maka perusahaan dapat menawarkan free trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen mengetahui sebuah produk. Contoh strategi pemasarannya yang cukup efektif diterapkan. Yang keempat, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memiliki penjualan yang tinggi. Selanjutnya, yang kelima, memberikan insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Masuk ke keunggulan produk atau jasa. Yang pertama, amati pasar dan kenali pesaing Anda. Maksudnya di sini adalah dalam menghadapi kompetitor, terlebih dulu lihatlah potensi pasar yang ada. Cari tahu siapa yang pesaing yang kompeten saat ini, sehingga Anda ada salah satu menentukan strategi. Yang kedua, ciptakan produk yang berbeda. Inovasi ini sangat penting. Dengan menciptakan produk yang unik dan belum di pasaran, maka
produk Anda memiliki nilai lebih di mata konsumen. Yang ketiga, tonjolkan keunggulan produk Anda. Dengan cara mempertahankan kualitas produk atau pelayanan prima selama ini, maka Anda dapat menawarkan produk kepada konsumen sehingga loyalitas konsumen terhadap produk Anda akan semakin meningkat. Selanjutnya, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Maksudnya dengan mengetahui ilustrasi menghadapi pesaing pasar, kelebihan apa yang dimiliki pesaing Anda, dan memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang untuk memenangkan persaingan pasar. Dan selanjutnya, mempertahankan kekuatan produk. Maksudnya setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan kompetitor Anda, ada baiknya bila Anda mempertahankan kekuatan produk yang Anda miliki untuk menjaga loyalitas para konsumen. Selanjutnya, tawarkan harga bersaing. Memberikan harga yang bersaing bukan berarti Anda harus menurunkan harga dan berdasar kerugian usaha Anda. Strategi ini bisa Anda lakukan dengan cara memberikan bonus untuk penilaian tertentu. Misalnya bila pesaing Anda menjual produk dengan harga yang lebih murah, maka untuk mendapinya Anda bisa menawarkan bonus beli 2 gratis 1. Begitu. Dan selanjutnya masuk ke 9 model bisnis. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Biasanya saya di sini mengambil dari PT Unilever yang saya telah melakukan riset pada perusahaan tersebut. Biasanya customer segmennya ada anak-anak, remaja, dewasa, stakeholder atau investor. Yang selanjutnya value proposition. PT Unilever memiliki impact di mata masyarakat, merupakan produk dengan kualitas yang sangat baik. Di sini kita sudah tahu bahwa PT Unilever adalah perusahaan kecantikan. Produk-produknya terbukti meraih kesuksesan karena telah mencapai pasar global. Konsumen melihat bahwa operasional pada perusahaan Unilever tergolong berkualitas dan sangat disiplin, sehingga hal ini menjadi nilai plus di mata masyarakat. Yang kedua, channel dipasarkan di berbagai retail di seluruh Indonesia, online market, bukan hanya di Indonesia tapi mancadunia. Selanjutnya, revenue stream. Yang pertama, profit dari iklan, profit hasil penjualan, dan terakhir branding. Selanjutnya, kayak resort, tangible resort. Yang pertama, finansialnya lebih besar, pertumbuhan 14% per tahun. Yang kedua, organisasi juga lebih besar, spesialisasi karyawan dan fokus kategori produk. Yang ketiga, teknologi besar, ERP teknologi. Intangible resort, human resort lebih besar, training. Inovasi resort besar, value added. Selanjutnya, customer relation. Satu, melaksanakan expo untuk memasarkan produk-produk dari PT Unilever. Yang kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan berbagai pengalaman pada beberapa seminar oleh toko-toko yang berperan besar dalam PT Unilever. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, mencari bahan baku berkualitas. Yang kedua, memproduksi produk yang inovatif. Ketiga, memproduksi produk yang beragam. Selanjutnya, mengemas produk dengan kemasan menarik. Yang kelima, mendistribusikan produk ke berbagai retail seluruh Indonesia. Keenam, mengembangkan teknologi yang digunakan secara berkala. Masuk selanjutnya, kayak partnership. Di sini PT Unilever mengambil dari stakeholder, supplier bahan baku, distributor, retail, Google.
Selanjutnya cost struktur. Biaya yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya research and development, yang ketiga biaya logistik, yang keempat biaya distribusi, yang kelima biaya perbaikan atau perawatan mesin, keenam gaji karyawan, yang ketujuh biaya pemasaran. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada salah menyangkal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.